Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi ilmu atau sharing ya kepada teman-teman. Apa penyebab mimis ngaca? Nah, dulu saya nggak tahu ya penyebab mimis ngaca itu seperti apa. Kenapa kendalanya, saya kira itu dari laras saja. Ternyata banyak faktornya teman-teman. Setelah saya memegang senapan dan sering utak-atik ya, dan juga sering bongkar pasang juga, ternyata penyebabnya itu banyak teman-teman. Oke, jadi di sini saya mau sharing aja ya apa penyebab mimis ngaca itu. Oke, jadi yang pertama itu dari peluru tidak cocok dengan laras, itu juga pengaruh teman-teman. Tapi yang saya tahu, peluru yang nggak cocok itu kalau ngacak itu nggak mungkin ngacaknya sampai jauh-jauhan ya, palingannya segini, berapa senti lah, 5 atau 6 atau 3 ya, itu kalau mimis nggak cocok. Kalau mencar-mencar yang segini itu, nah itu beda lagi ya. Nah oke, yang kedua itu laras teman-teman, itu bisa juga ngaca. Penyebab dari laras itu yang pertama itu di loading laras yang kurang licin masuknya, terus ganjel itu tuh. Pokoknya di loading laras ini cacat ya intinya. Terus tengah laras ini juga ada alur yang rusak atau sempit ya alurnya tuh. Itu juga bisa ngaruh larasnya cacat intinya ya alurnya. Terus crowning laras itu penyempitan pada ujung laras. Itu crowningannya apa istilahnya ya? Cacat juga, enggak mulus ya. Terus tekanan angin yang tidak stabil. Nah, tekanan angin ini perlu diperhatikan. Untuk setelannya itu teman-teman itu harus menyesuaikan, bukan senapan yang mengikuti kemauan kita, tapi kita mengikuti kemauan senapan angin kita. Jadi kita harus tahu power maksimal dari si senapan agar stabil angin yang dikeluarkan dari tabung sampai ke ujung laras. Terus yang berapa tadi ya, ketiga ya, keempat atau ketiga ya, itu intinya itu terdapat pada ini teman-teman, teleskop teman-teman itu normal atau enggak ya. Nah, biasanya ada yang diputar-putar turretnya itu, pelurunya itu enggak tetap ngaca atau dibawa terus, kena situ terus, sedangkan kita sudah otak-atik ya tapi nggak mau gerak. Nah itu biasanya itu retikelnya itu bermasalah. Nah terus apa lagi ya, ini teman-teman, pir katup valve yang ada di tabung ini, yang waktu kita tembakkan itu juga ngaruh ya terhadap power dari si tekanan angin, karena nggak stabil. Itu penyebabnya juga pir lemah. Jadi waktu ditembakkan, waktu dihantam sama hammer belakang ini, tas katupnya kan buka gini. Nah itu baliknya tuh kelamaan, jadi powernya tuh yang dikeluarkan itu ada yang besar, kecil, gak stabil, ininya pirnya lemah. Itu ngaruh juga teman-teman. Terus apa lagi teman-teman ya,
Ini cincin laras. Cincin laras ini pengaruh terhadap akurasi ya. Kalau nggak percaya teman-teman coba aja lepas cincin larasnya, itu pengaruh juga. Karena apa? Karena laras ini ditarik sama cincin larasnya supaya apa? Supaya nggak gerak ya. Nah itu nanti ini pengaruh banget teman-teman. Coba kalau ada senapan teman-teman yang pakai cincin laras, coba lepas aja. Terus coba tembakan, pasti ngaruh ya. Yang ngaruhnya ya walaupun nggak banyak tapi itu ngaruh terhadap akurasi. Terus teman-teman harus juga perhatikan pada ujung laras ini. Nah ini ujung laras ini pengaruh. Nah ujung laras ini sangat pengaruh juga. Biasanya tuh ada cacat. Biasanya tuh lancip, nggak mulus ya pada ujung laras ini. Itu cara mengatasinya. Kalau teman-teman pengen lihat ujung laras teman-teman cacat atau enggak, masukkan katal bat, sogrok lalu tarik. Kalau ada ninggalin katal batnya tuh di dalam ujung laras, nah itu berarti kemungkinan itu harus dikikis atau diamplas halus supaya mulus. Kalau enggak dibobot aja teman-teman. Nah, saran saya dibobot aja supaya apa? Supaya presisi. Karena kalau ujung laras yang kasar itu ngaruh waktu ditembakkan itu pelurunya tuh kena si cacat itu tadi ya. Jadi kehantam, nggak plong keluarnya. Terus ada juga dari peredam. Peredamnya ini kehantam pada bagian dalam, kayak ada bulu-bulu itu. Nah itu di dalam itu ada kotorannya, itu ngaruh juga ya teman-teman. Dan juga si sekatnya tuh ketabrak sama peluru tuh ngaruh. Nah contohnya seperti ini ya, si peluru tuh kehantam ujung ini akhirnya pecah. Nah ini penyebabnya juga dari si drat ini, dia agak melenceng waktu dimasukkan itu. Kita nggak tahu peredam ini agak ke atas gini atau ke bawah gini. Biasanya itu si peredamnya itu cacat dratnya ini ya. Waktu dimasukkan itu dia agak dengak gini. Walaupun kita lihat itu si peredam ini kelihatannya itu lurus, padahal dia agak dengak gini. Itu ngaruh teman-teman. Karena intinya senapan ini harus presisi, benar-benar presisi ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Peredam ini juga ngaruh ya. Coba teman-teman amati, sekiranya peredamnya teman-teman itu bagus, berarti bisa dari laras. Intinya jangan langsung menuduh apa penyebabnya, itu jangan langsung dituduh dulu ya teman-teman. Intinya harus dipelajari dulu, dicermati penyebabnya apa. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kita nggak boleh langsung menuduh si poin, oh larasnya ini cacat, langsung ganti. Waktu diganti ternyata ditembakkan tetap ngaca. Nah akhirnya kita buang-buang duit teman-teman. Terus ganti peredam kita ganti yang mahal, kita pasang, waktu kita tembakkan ternyata tetap ngaca, buang-buang duit juga. Nah jadi kita nggak bisa langsung poin A poin B ini cacat, waduh nggak bisa teman-teman. Kita harus benar-benar mempelajari karakter senapan kita sendiri. Yang yang berapa ya? Waduh banyak ya. Terus si laras ini bengkok ini juga ngaruh. Kalau teman-teman beli laras lokal, kadang itu lurus terus bengkok ke atas ini. Larasnya tuh melenceng ya. Intinya nggak vertikal, iya gak dangak gini.
itu ngaruh. Jadi waktu tembakan itu peluru tuh agak seret. Nah, seperti itu. Terus alur karatan itu juga waduh tuh laras. Mending buang aja tuh kalau karatan ya. Karena laras yang bagus tuh dalamnya tuh nggak bakalan karatan karena baja asli ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, sekian sharing dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dari yang saya sharing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya tentang seputar senapan angin ya. Thank you. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya semangat bikin video lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya.